and stay. Look at me now, I'm falling. Can't even touch the stuttering. This ground I'm on keeps shaking. Oh, oh, oh. Now I wanna be all I ever wanna be. Yeah, yeah. Is somebody to you. Hai teman-teman semuanya, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya gimana sih kehidupan masyarakat Indonesia setelah merdeka? Nah, di video ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan secara singkat dan jelas perkembangan sosial ekonomi dan budaya pada masa Soekarno. Yang pertama, perkembangan sosial. Pada masa Soekarno, pemerintah berusaha membangun persatuan nasional. Setelah masa kolonial, Soekarno memperkenalkan konsep NASKOM, yaitu penyatuan unsur nasionalis, agama, dan komunis, dan menjaga stabilitas sosial. Pemerintahan juga memperluas akses pendidikan dan menggalakkan kampanye pemberantasan buta huruf. Masyarakat didorong untuk aktif dalam organisasi politik dan sosial sehingga partisipasi rakyat dalam kehidupan bernegara meningkat. 2. Perkembangan ekonomi. Ekonomi Indonesia pada masa ini masuk ke fase ekonomi terpimpin, di mana negara memegang kendali penuh terhadap kebijakan ekonomi. Banyak perusahaan asing yang dinasionalisasi untuk memperkuat kedaulatan ekonomi. Namun, kondisi politik yang tegang dan biaya besar berbagai proyek negara membuat ekonomi menjadi tidak stabil. Produksi menurun dan inflasi naik sangat tinggi. Meskipun tujuannya mulia, ekonomi Indonesia mengalami tekanan berat pada akhir masa pemerintahan Soekarno. Itu terjadi di era 60, masa ketika inflasi menembus 600%, harga barang naik setiap jam dan rakyat kehilangan daya beli. Di warung-warung, orang membawa uang segenggam hanya untuk membeli segenggam beras. Pemerintahan Presiden Soekarno saat itu sedang terjebak dalam euforia politik dan ideologi negara ingin berdiri di atas kakinya sendiri. Tapi ekonomi justru pincang. Proyek-proyek besar tetap dijalankan, dari pembangunan monumen megah hingga kampanye internasional yang membakar kebanggaan nasional. Tapi di sisi lain, rakyat kecil hidup dalam kelaparan dan keputusasaan. Bagi sebagian orang, masa itu simbol kebanggaan revolusi. Bagi yang lain, itu adalah titik balik kehancuran ekonomi nasional. Di tengah kehancuran itu muncul sosok baru, Soeharto, jenderal yang datang membawa janji pemulihan dan stabilitas. Namun sejarah selalu punya dua sisi. Bagi para pengagum Soekarno, ini hanyalah masa transisi penuh sabotase politik. Bagi para pendukung Orde Baru, ini adalah bukti kegagalan ekonomi Orde Lama. Satu hal yang pasti, tahun 1960 adalah zaman ketika rakyat Indonesia belajar bahwa idealisme tak bisa dimakan dan revolusi tak bisa menggantikan sepiring nasi. Yang ketiga, perkembangan politik sebagai dampak sosial, ekonomi, dan budaya. Secara politik, Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin yang menerapkan presiden sebagai pusat pengambilan keputusan. Indonesia aktif di panggung dunia melalui konferensi Asia sampai Afrika dan gerakan non-blok, menunjukkan bahwa Indonesia ingin menjadi pemimpin negara-negara berkembang. Namun, kebijakan non-kooperatif seperti Kanyang Malaysia dan Trikora menguras sumber daya negara, sehingga berpengaruh pada kondisi sosial dan ekonomi di dalam negeri. Yang terakhir, perkembangan budaya. Pada bidang budaya, Soekarno mendorong kebangkitan budaya nasional sebagai simbol jati diri bangsa. Seni lukis, musik, sastra, dan arsitektur berkembang pesat dengan semangat revolusioner. Pemerintahan juga membangun berbagai monumen seperti Monas dan menyelenggarakan ajang internasional seperti GANEFO untuk menunjukkan kepercayaan diri Indonesia di dunia. Masa ini menjadi salah satu periode penting lahirnya karya seni yang kuat unsur nasionalismenya. Masa Soekarno
adalah periode ketika bangsa Indonesia berusaha keras membangun jati diri, persatuan, dan kebanggaan nasional. Namun, kondisi ekonomi yang sulit serta instabilitas politik menjadi tantangan besar. Meski begitu, warisan budaya dan semangat nasionalisme pada masa ini sangat kuat dan berpengaruh hingga sekarang. Nah, itu dia perkembangan pada masa Soekarno di bidang. Sosial, ekonomi, dan budaya. Semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Sekian dari kami, terima kasih. Bye-bye. Bye.